Halo, hari ini kita akan produksi campaign video untuk IQOS. Jadi konsep video ini adalah kita nggak akan pakai voice over dan kita juga nggak akan pakai dialog di sini. Jadi pure hanya sound effect dan musik aja. Nah, karena konsepnya kayak gitu, jadi kita harus bikin video yang pace-nya agak cepet, agak fast pace, dan kita nggak bisa kasih jeda yang ngebosenin. Nah, video ini tuh kita gabungin antara CG dengan syuting biasa. Nah, harapannya konsep kayak gitu supaya agar videonya lebih terkesan fiction dan lebih modern. Kita melalui 3 tahapan. Yang pertama itu pre-production, production, dan post-production. Untuk pre-productionnya itu sekitar 5 hari, productionnya 1 hari, dan post-productionnya 10 hari. Jadi kira-kira itu dari project dari awal sampai final resultnya itu sekitar 3 minggu. Dari ceritanya dan nyeritain tentang anak cowok, kita membangun suasana yang untuk mendukung sebuah cerita itu. Kita menentukan ada tiga tempat. Tempat utama ada di studio, kita akan sulap jadi kamar. Kedua ada di cafe, itu ketiga ada di lift. Studio kita bangun untuk jadiin kamar, kita rombak total. Kita cari referensi, jelas pasti. Terus kita menggambar peta untuk, akan kayak gimana nih bentuknya, kamera di mana, dan lain-lain. Kita diskusi sama director, kita diskusi sama kameramen. Sulitnya sih sebenarnya dari segi pengambilan gambarnya. Ntar ada beberapa yang challenging tuh kayak kita harus follow ke objeknya, yaitu si IQOS-nya sendiri, produknya. Di situ doang sih paling kita rada retake sih beberapa kali. Biar ntar hasilnya perfect, si produknya tepat di tengah, terus juga movementnya harus smooth gitu juga sih. Nah, untuk proses post-production-nya itu kita mulai dari offline editing, yaitu menyusun footage-footage yang udah gue terima sesuai dengan storyboard untuk cari flow, sesuai dengan durasi yang udah ditentukan, yaitu sekitar 1 menitan. Halo? Nah, setelah flow-nya ketemu, kita itu mulai masukin lagu dan sound effect-nya. Nah, lagunya itu kebetulan kita dapat dari klien, udah ditentuin. Tapi yang agak tricky itu adalah harus misahin track-track dari lagunya per instrumen supaya bisa diedit. Jadi, maksudnya itu dari satu file audio ini, kita bisa jadi ada banyak kayak gini. Setelah flow dan lagunya udah kita susun, kita langsung kirim ke klien untuk approval draft 1. Proses ini itu sangat penting, karena setelah approval flow dan durasi itu, bakal susah lagi kalau kita harus balik ke proses sebelumnya, yaitu pindah-pindahin flow dan lain-lain. Nah, jadi selagi tadi masnya yang gede lagi ngedit, jadi kita mulai dari modeling dulu. Kita minta dari IQOS buat ngirim produknya ke kita. Jadi buat kita lihat, kita raba-raba, lihat teksturnya, lihat itunya. Baru dah kita mulai modeling. Mulai dari bentuknya sampai teksturingnya. Dan kita kalau bisa buat nyamain warna sama real dari produk aslinya. Setelah kita selesai modeling, ya udah langsung kita animasin aja. Nah, begitu file 3D animation-nya udah gue terima, gue langsung masuk ke proses compositing. Nah, di sini itu gue harus nyamain warna dari 3D yang gue terima dengan warna footage yang udah ada. Habis itu, kita masuk ke proses color grading. Rencana awalnya itu kita menggunakan tone warna yang agak kekuningan dan low-key. Tapi ternyata tidak sesuai dengan tone yang diinginkan oleh klien, yaitu putih natural yang lebih cerah. Seperti ini. Setelah semuanya beres, proses terakhir itu adalah audio mixing dan mastering. Lalu delivery.